Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara-saudara semua. Kita di sini pada pertemuan kali ini akan mempelajari mengenai sistem periodik unsur. Jadi sistem periodik unsur itu merupakan daftar yang berisi unsur-unsur yang ada yang sudah pernah ditemukan di bumi ya. Selama sampai dengan saat ini. Nah, kita akan mempelajarinya satu persatu. Yang pertama, di sini ada urutan-urutan unsur mulai dari 1, kemudian 2 helium, kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai dengan seterusnya. Nah, unsur ini disusun berdasarkan kenaikan nomor atom. Jadi 1, 2, 3, 4 itu merupakan kenaikan nomor atomnya. Nah, teknis penyusunannya selama dia baris horizontal atau yang baris mendatar itu dikatakan periode. Jadi mulai dari yang paling atas ini dinamakan dengan periode 1, di bawahnya periode kedua, di bawahnya lagi itu adalah periode keempat. Nah, selanjutnya kalau untuk urutan unsur dari atas sampai ke bawah ya, atau yang saya katakan ini yang vertikal ya, atau boleh juga saya katakan kolom, itu dinamakan golongan. Jadi mulai dari yang paling kiri ke sampai yang ke kanan itu dinamakan unsur-unsur dalam satu golongan. Jadi yang paling kiri adalah golongan 1A atau golongan alkali. Kemudian sebelahnya atau kolom kedua adalah golongan 2A atau biasa disebut dengan golongan alkali tanah. Kemudian kolom ketiga sampai dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kolom ketiga sampai dengan kolom ke 12 itu adalah golongan B. Nah, mengenai perbedaan golongan A dengan golongan B itu biasanya nanti akan dipelajari pada mapel IPA kimia dalam penjurusan yang akan datang. Nah, untuk yang kelas 1 itu cukup mengetahui mengenai pembagian golongan antara golongan A dengan golongan B. Itu nanti terkait masalah konfigurasi elektron S, P, D, F dan seterusnya. Seperti itu. Itu akan dipelajari pada tingkat yang atas atau bisa kelas 2 atau kelas 3. Selanjutnya, untuk golongan yang ke kolom yang ke-12 ya. Setelah 12 itu 13, itu golongan 3A, 4A, 5A, 6A, 7A. 7A dikatakan sebagai golongan halogen. Seperti itu. Golongan itu biasanya berisi FCl, Bri, jadi fluor, klorida, bromida, iodida. Nah, yang paling kanan itu dikatakan sebagai golongan gas-gas mulia atau golongan yang stabil. Oke, sekarang kita pelajari mengenai beberapa pertanyaan. Ini sebenarnya bahan diskusi ya. Cuman dalam proses menerangkannya saya akan coba memakai tabel yang untuk bahan diskusi ini. Pertanyaannya, di sini diskusikan bersama teman Anda. Anda dapat mencari informasi dari berbagai sumber untuk melengkapi. Nah, sebenarnya informasi itu sudah termaktub di dalam SPU ini sendiri. Jadi PSPU atau sistem periodik
unsur, ini tabel ya, bisa dikatakan tabel SPU, itu sebenarnya sudah memuat informasi yang lengkap mengenai unsur yang ada di bumi, mulai dari kenaikan nomor atomnya maupun sampai dengan konfigurasinya, itu semuanya bisa kita peroleh dari isi dari SPU itu sendiri. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, Leo, kucing saya itu sukanya mengganggu. Ada berapa golongan yang terdapat pada sistem periodik unsur dan apa nama dari masing-masing golongan tersebut? Jelaskan. Nah, tadi golongannya sudah saya singgung ya. Di sini saya perlihatkan kembali. Ini harus naik turun terus nih. Soalnya ya karena kameranya terbatas. Jadi ada golongan A dan golongan B. Golongan A itu 1A, 2A. Golongan B-nya mulai dari 3B, 4B, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini B semua. Dimulai letak pada kalau periodenya periode keempat ya, ini. Dimulai dari periode keempat. Kemudian ada golongan 3A sampai dengan 6A dan ditambah dengan golongan halogen. Kalau halogen itu 7A ya, ditambah dengan golongan gas-gas mulia atau golongan 8A. Nah, kita lanjutkan pertanyaannya. Nah, ini pertanyaannya ya. Coba teman-teman diingat-ingat dulu ya. Yang nomor kedua, ada berapa periode yang terdapat pada sistem periodik unsur dan berisi berapa unsur dalam masing-masing periode. Nah, mengenai jumlah periodenya tadi di sini sudah dijelaskan sebenarnya. Periodenya. Nah, ini pada periode 1 ada 2 unsur, periode 2 8 unsur, periode 3 8 unsur lagi, kemudian periode 4 14 unsur, periode 5 18 unsur, periode 6 32 unsur, periode 7 32 unsur. Nah, yang perlu dicermati adalah golongan lantanida dan aktinida. Dalam golongan lantanida dan aktinida, kalau dari sisi kiri ini sampai dengan sisi kanan, ini sebenarnya 18 unsur. Nah, kenapa ini disebutkan 32 unsur? Itu merupakan lanjutannya di bawah ini, lantanida ini. Jadi di sini kan ada La 67 dan AC aktinida. Ini La itu lantanida. 6 berapa ini? 57. Nah, ini dilanjutkan di bawahnya ini, lantanida. Jadi La di sini dilanjutkan di bagian sini ke kanan. Seperti itu. Kemudian yang aktinida itu juga sama dengan nomor atom 89, kemudian dilanjutkan di bawah ini. Deretan aktinidanya. Dilanjutkan dari sini ke kanan, kemudian kembali lagi ke sini. Ini kan 103, 104, 105 dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya waktu dulu Pak Jul SMA itu beberapa unsur di sini, baik aktinida maupun lantanida, itu waktu Pak Jul SMA, saya SMA tahun 2000 ya, itu ada beberapa kotaan-kotaan ini yang masih kosong. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, ternyata sekarang sudah terisi semua. Jadi apa yang diproyeksikan oleh ilmuwan kimia pada saat saya SMA dulu, bahwa mereka sudah bisa memprediksi unsurnya berdasarkan kenaikan nomor atomnya. Hanya mereka itu belum menemukan unsur tersebut.
Seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan fungsi dari sistem periodik unsur. Jadi pada zaman dahulu, pada saat SMA ya, itu ahli kimia belum menemukan unsurnya, tapi mereka sudah bisa memprediksikan bahwa terdapat unsur pada kolom-kolom atau kotak-kotak di sini yang masih kosong. Dan sebagai buktinya ternyata sekarang sudah terisi. Nah, itu saya sendiri yang sudah membuktikannya. Oke, selanjutnya kita lihat soalnya terlebih dahulu. Nah, kemudian nomor 3. Bagaimanakah nomor atom unsur-unsur dalam satu golongan dari atas ke bawah? Kemudian yang nomor keempat ya, sekalian nanti daripada bolak-balik, bagaimana nomor atom unsur-unsur dalam satu periode dari kiri ke kanan. Oke, kita identifikasi dulu ya. Nomor atom dari dalam satu golongan, jadi dari atas ke bawah. Sebentar, saya geser ke dari atas ke bawah ya, di sini ya. Kita bisa identifikasi. Sebentar, saya kasih makan kucing saya dulu. Leo. Oke, kita lanjutkan ya. Kembali lagi tadi yang unsur-unsur dalam satu golongan ya. Ini ada 1, kemudian 3, kemudian 11, kemudian 19, kemudian 37. Nah, bagaimana sifatnya? Sebenarnya kita bisa identifikasi ya dari kenaikan, tentunya kenaikan nomor atomnya. Jadi misalkan saya kaji yang golongan A dulu. Kemudian dari 3 sampai dengan 11 itu selisihnya adalah 8. Kemudian 11 ke 19 itu selisihnya adalah 18. 19 sampai dengan 37 itu selisihnya adalah berapa? 18 juga. Jadi kita bisa buat semacam selisihnya ya. Ini kan berarti 1 ke 3 itu selisihnya 2. Kemudian bawahnya 3 ke 11 itu 8. 11 ke 19 itu 18. 19 ke 37 itu juga 18. Nah, dari atas ke bawah, nah ini kan sesuai dengan kenaikan jumlah kulitnya, seperti itu. Jadi kulitnya bertambah. Selanjutnya, sifat dari atas sampai ke bawah itu juga tadi kenaikan kulit ya. Jadi jumlah kulitnya bertambah. Kulit pertama, kulit kedua, kulit ketiga, kulit keempat, dan seterusnya. Selanjutnya kita juga bisa identifikasi. Misalkan saya pakai Li3, Li nomor atom 3 ya. Kemudian Na nomor atom 11. Kemudian kalium nomor atom 19. Kalau kita konfigurasikannya, konfigurasi 3 itu konfigurasinya 2, 1. 11 itu konfigurasinya 2, 8, 1. Kalium itu konfigurasinya 2, 8, 8, 1. Nah, dalam satu golongan ternyata kita temukan bahwa valensinya ya sama. Ya. Jadi valensinya sama, elektron valensinya itu sama.
yaitu 1, 1, dan 1. Oke, kita coba misalkan tidak pakai yang sebelah kanan. Misalkan saya mau memakai unsur halogen F, ya. F itu 9, Cl 17, Br itu 35. Coba ya. Ini F, Cl, Br. Kita buat konfigurasinya 2, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 18, 2, 8, 10, 28 ya. Berarti 7. Nah, ternyata sama. 7, 7, 7. Ini adalah golongan 7A atau golongan halogen. Ya, terbukti ya di sini. Nah, oh ya, tadi yang atas yang valensinya 1 itu dia menunjukkan golongannya. Dia berada di golongan 1A. Jadi kita bisa membuat kesimpulan bahwa golongan dari suatu unsur itu bisa ditentukan dari elektron valensinya. Jadi kalau di sini elektron valensinya 1, kita bisa mengatakan bahwa dia golongan 1A. FClBrI elektron valensinya masing-masing 7. Kita bisa menyimpulkan bahwa FClBr itu berada pada golongan 7A. Nah, seperti itu ya. Ini untuk yang dari satu golongan. Nah, selanjutnya kita bisa identifikasi dari unsur yang dalam satu periode. Ini misalkan. Jadi, misalkan saya identifikasi natrium, magnesium, kemudian di sini Cl. Natrium 11, magnesium 12, yang masih satu periode Cl 17, dan argon, saya ke ataskan ya, argon 18. Oke, kita konfigurasikan. Natrium itu konfigurasinya adalah 281. Magnesium 282. Cl 287. Argon 288. Nah, dari keempat unsur dalam satu periode ini kita tentukan bahwa ternyata dia punya dia punya 3 kulit. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kulit pertama natrium isinya 2, magnesium, klorida, argon juga berisi 2 elektron. Kulit kedua berisi 8 elektron semuanya. Tapi bedanya adalah pada kulit terluarnya. Natrium kulit terluarnya berisi 1, magnesium kulit terluarnya kulit ketiga ya. Ketiga berisi 2, Cl kulit ketiga berisi 7 elektron, kulit argon kulit ketiga berisi 8 elektron. Nah, karena jumlah kulit ini sama-sama 3, itu menunjukkan periode 3 ya, karena kulitnya ada 3. Itulah identifikasi mengenai unsur-unsur yang dalam satu periode mendatar, karena yang periode itu yang mendatar. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir. Bentar. Nah, ini pertanyaan yang terakhir adalah buatlah konfigurasi elektron dari 3 unsur pertama dari masing-masing golongan 1A, 2A, 3A, 4A. Amati konfigurasi elektron tersebut dan berikan komentar Anda. Nah, 1A sampai 8A. Oke. Balik lagi. Oke. Kita mau pakai unsur yang mana?
monggo terserah, itu sebenarnya kita bebas untuk memilihnya, tapi saya mau pakai unsur yang lengkap aja ini. Di sini misalkan saya pakai yang periode kedua aja ya. Dari periode kedua itu Li, Be, BCNO, FNE. Yang 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, dan 8A. 1A di sini ada litium 3, Li 3, konfigurasinya 2, 1. 2A berium 4, Be 4, sama dengan konfigurasinya 2, 2. Kemudian B, boron ya. Boron itu nomor atomnya 5. B 5 sama dengan 2, 3. Kemudian karbon 6 sama dengan 2, 4, golongan 5. Nitrogen berapa itu? 7 ya. 7, nitrogen itu 7. Konfigurasinya 2, 5, 6A. Oksigen oksigen 8 ya, sorry. 8 ini 2, 6. Kemudian habis oksigen fluor itu 9 sama dengan 2, 7. Kemudian habis fluor itu neon 10 sama dengan 2, 8. Nah, kita diminta untuk menjelaskan. Bagaimana kita menjelaskannya adalah kita bisa menjelaskan bahwa dari atom-atom ini, mulai dari litium, berium sampai dengan neon, semuanya terdiri dari 2 kulit ya, 2 kulit. Jadi yang pertama kita bisa memberikan komentar terdiri dari 2 kulit. Kulit pertama terisi penuh ya, semuanya 2. Kemudian selanjutnya kulit kedua itu menunjukkan elektron valensi terluarnya. Jadi kulit kedua sama dengan valensi sama dengan menunjukkan golongannya. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi 1A, 2A, 3A, 4A ini semuanya kan sesuai. Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari satu periode tadi litium sampai neon, kita bisa mengatakan bahwa semuanya, semua unsur, semua atom ini memiliki 2 kulit. Kulit pertamanya terisi penuh dengan isi 2 elektron. Kulit yang keduanya itu terisi elektron valensi yang selalu meningkat dari kiri ke kanan. Peningkatannya 1 karena itu seiring dengan kenaikan nomor atomnya. Nah, valensinya itu juga menunjukkan golongan atom tersebut. Valensi 1 menunjukkan golongan 1A, valensi 2 menunjukkan golongan 2A, 3 valensi 3 menunjukkan golongan 3A, dan seterusnya. Oke, gitu ya penjelasan saya mengenai sistem periodik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.